Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika kelas 10. Matematika umum kelas 10 dengan judul modul rasio trigonometri. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan menyelesaikan masalah rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat menjelaskan rasio trigonometri dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Peta konsep. Uraian materi. Perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku dapat kita perhatikan melalui gambar segitiga siku-siku berikut. Di mana diketahui sudut BAC ini sama dengan alfa. Sisi BC sama dengan A, disebut sisi di hadapan sudut A. Dan sisi AC disebut sisi B, yaitu sisi di hadapan samping sudut alfa. Sedangkan sisi AB disebut sisi C, yang merupakan sisi miring atau hipotenus. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut, dapat ditentukan perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sinus alfa adalah perbandingan antara sisi depan sudut alfa berbanding sisi miring. Berdasarkan gambar segitiga siku-siku yang kita lihat, sisi depan sudut alfa adalah sisi A, sisi miringnya adalah C, sehingga nilai sinus alfa adalah A per C. Berikutnya, kosinus alfa adalah perbandingan antara sisi di samping sudut alfa. Samping sudut alfa ini berbanding sisi miring. Sisi di samping sudut alfanya adalah sisi B, sisi miringnya adalah sisi C. Sehingga nilai perbandingan kosinus alfa adalah B per C. Tangen alfa adalah sisi di hadapan sudut alfa berbanding sisi di samping sudut alfa. Dari gambar kita lihat, sisi di depan sudut alfanya adalah sisi A, sedangkan sisi di samping sudut alfanya adalah sisi B, sehingga tangen alfa memiliki nilai perbandingan A per B. Berikutnya, kotangen alfa. Kotangen alfa adalah perbandingan antara sisi di samping sudut alfa berbanding dengan sisi di hadapan sudut alfa. Sisi di sampingnya adalah B, di hadapannya adalah A, sehingga kotangen alfa adalah B per A. Di mana kotangen alfa ini adalah kebalikan dari tangen. Tangennya A per B, kotangennya adalah B per A, dapat kita buktikan. Selanjutnya, untuk nilai perbandingan sekan alfa adalah sisi miring berbanding dengan sisi di samping sudut alfa. Sisi miringnya adalah panjang sisi C, di samping sudut alfanya adalah B, sehingga sekan alfa memiliki nilai perbandingan C per B. Di mana ini sekan alfa adalah kebalikan dari kosinus. Kosinusnya B per C, sekannya adalah C per B. Selanjutnya, untuk kosekan alfa, ya, memiliki nilai perbandingan sisi miring sudut alfa ini, sisi miring pada gambar ini berbanding sisi di depan sudut alfa. Sisi miringnya adalah C, depan sudut alfanya adalah A. Sehingga nilai perbandingan kosekan alfa adalah
C per A. Di mana C per A ini adalah kebalikan dari nilai perbandingan kosinus alfa. Ya, sebagai catatan ini dalam penulisan sinus ditulis sin, kosinus biasanya ditulis cos, tangen ditulis tan, kotangen cukup ditulis dengan kot, kosekan ya cukup ditulis SEC atau sekan, kosekan cukup ditulis CSC. Kita amati contoh berikut. Jika diketahui segitiga siku-siku ini segitiga siku-siku ya di C ya, di mana panjang sisi A adalah akar 5 satuan dan panjang sisi B-nya adalah 2 satuan. Jika sudut BAC adalah alfa, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa tersebut. Jadi, nilai C-nya kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan Pythagoras. Sehingga panjang sisi C adalah akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah akar 5, dipangkatkan 2 berarti 5. B-nya adalah 2, dipangkatkan 2, 4. 5 tambah 4, 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga panjang C ini adalah hipotenusnya atau sisi miringnya sama dengan 3. Sin alfa. Sin alfa memiliki nilai perbandingannya adalah sisi depan sudut per sisi miring. Depan sudutnya akar 5, sisi miringnya tadi kita cari, kita dapatkan 3. Berarti nilai perbandingannya akar 5 per 3 atau 1 per 3 akar 5. Untuk cos alfa memiliki perbandingan tadi sisi samping sudut alfa berbanding sisi miring. Sampingnya adalah 2, sisi miringnya adalah 3, berarti cos alfanya 2 per 3. Untuk tangen alfa, dia memiliki perbandingan sisi di hadapan sudut alfa berbanding sisi samping sudut alfa. Di hadapan sudut alfanya adalah akar 5, sampingnya adalah 2. Sehingga bisa saja dapat ditulis 1 per 2 akar 5. Untuk kotangen kan kebalikan dari tan ya. Kalau tannya adalah akar 5 per 2, berarti kotangennya 2 per akar 5. Atau kita rasionalkan nih penyebutnya, 2 per 5 akar 5. Sekan seperti dijelaskan sebelumnya, ini kebalikan dari cos. Cosnya 2 per 3, berarti sekan alfanya 3 per 2. Kosekan alfa. Nah, kosekan alfa ini merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sin alfanya akar 5 per 3, berarti kosekan alfanya 3 per akar 5. Atau kita tulis 3 per 5 akar 5. Berikutnya, contoh lain kita lihat. Diketahui, ini cos alfanya adalah 1 per 2. Dan alfa merupakan sudut lancip antara 0 sampai dengan 90. Carilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa yang lain. Langkah awal, kita harus gambar terlebih dahulu untuk kemudahannya. Karena yang diketahui adalah nilai perbandingan cos alfa 1 per 2, dan kita tahu kalau cos alfa itu adalah perbandingannya antara sisi samping sudut alfa berbanding sisi miring. Nah, ini karena di hadapan sudut alfanya belum ada ya unsur yang lainnya, harus kita cari dulu dengan menggunakan pendekatan Pythagoras. Berarti A-nya adalah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. C-nya adalah 2 dipangkatkan 2, 4. B-nya 1. Pangkat 2, 1, 4 dikurang 1, 3. Sehingga ini panjang si A adalah akar 3. Sin alfa karena sudah ada nih ya sisi di hadapan sudut alfanya, sehingga sin alfa dapat kita tentukan. Itu merupakan perbandingan antara sisi di depan sudut alfa berbanding sisi miring. Depan sudutnya tadi sudah kita hitung, panjangnya akar 3. Sisi miringnya 2, sehingga nilai sin alfanya adalah 1 per 2 akar 3. Tangen alfa, perbandingannya adalah sisi di hadapan sudut alfa berbanding samping sudut alfa.
alfa. Depannya adalah panjang A akar 3, sampingnya adalah B sama dengan 1, akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kotangen, nah ini merupakan kan kebalikan dari tangen. Kalau tannya akar 3 per 1, berarti kotangennya secara otomatis 1 per akar 3. Kita rasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Sekan alfa, nah sekan kan kebalikan dari cos. Cos sudah ada pada soalnya. Cos alfa 1 per 2. Berarti sekannya 2 per 1 sama dengan 2. Kosekan. Kosekan merupakan kebalikan dari sin. Sinnya tadi sudah kita hitung akar 3 per 2. Sehingga kosekan alfa mempunyai nilai perbandingan 2 per akar 3. Atau 2 per 3 akar 3. Rasio trigonometri atau perbandingan trigonometri, banyak sekali ini kita jumpai berbagai hal keterkaitannya. Dapat digunakan untuk memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan sudut pengamatan, tinggi suatu benda, atau untuk menentukan jarak suatu objek. Nah, misalnya kita lihat ini seperti tampak pada gambar. Juga dapat kita pergunakan untuk menghitung tinggi bangunan. Kemudian berikutnya juga misalnya dapat kita lihat dalam navigasi. Seperti contoh pada gambar yang ditayangkan. Ini dapat menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai. Di bidang lain juga misalnya di bidang oseanografi. Seperti tampak pada gambar ini dapat dipergunakan untuk menghitung ketinggian gelombang laut. Atau misalnya dalam bidang astronomi. Ini dapat menghitung untuk menentukan ketinggian gelombang laut. Misalnya dalam bidang teknik sipil. Nah, ini dapat juga dipergunakan untuk menghitung luas tanah. Untuk bidang arsitektur, ini misalnya juga bisa bermanfaat menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Nah, biasanya ketika kita menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, ini sering kita jumpai istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi kita kenal dulu apa yang disebut dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Apa yang dimaksud dengan sudut elevasi? Nah, ini adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke atas. Si pengamatnya di bawah melihat, memandang ke atas. Nah, sudut yang dibentuknya ini adalah disebut sudut elevasi. Sedangkan untuk sudut depresi, apa yang dimaksud dengan sudut depresi? Nah, ini maksudnya adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah bawah. Si pengamatnya ada di atas, melihat suatu tanda di bawah. Nah, ini sudutnya dinamakan sudut depresi. Kita lihat, ini contoh berikutnya. Misalnya, sebuah pohon ini berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila puncak pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Nah, ini dengan pendekatan rasio trigonometri, kita dapat menghitung, dapat mengukur tinggi pohon tanpa harus menggunakan penggaris, tanpa harus menggunakan meteran. Apa yang harus dilakukan? Kita buatkan dulu gambarnya. Kita buatkan seperti tampak berikut. Ini si pengamat, tingginya 170 cm atau 1,7 meter. Dan ini adalah pohon. Ini antara jarak si pengamat dengan pohon 100 meter. Sudut elevasi yang dibentuk oleh arah pandang mata si pengamat ke atas puncak ini 45 derajat. Nah, kalau yang ditanyakan kan tinggi pohon. Jika yang ditanyakan adalah di sini
antara yang ditanyakan diketahui, kita amati dengan baik. Ini si pengamat, ini adalah jarak si pengamat dengan pohon 100, sudutnya 45, yang ditanyakan adalah sisi di hadapan si pengamat, di hadapan sudut ini. Apa perbandingan yang kita harus pergunakan antara sisi di hadapan dengan sisi samping? Nah, ini pastinya kita menggunakan pendekatan perbandingan tan. Kenapa? Karena tan itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut per sisi samping sudut. Nah, sudut yang dibentuk di sini adalah 45. Berarti tan 45 adalah, misalnya tinggi pohon kita umpamakan dengan T. Jarak si pengamat dengan pohon misalnya E. Berarti tan 45 adalah T per E. Sehingga T-nya adalah tinggi pohon X kali tan 45 derajat nih maksudnya. X-nya adalah 100, tan 45 itu adalah 1, 100 kali 1 sama dengan 100 meter. Nah, menafsirkan tinggi pohon sesungguhnya berarti harus ditambahkan antara tadi hasil kita perhitungan 100 meter ditambah tinggi si pengamat. Nah, tinggi si pengamatnya 1,7 sehingga tinggi pohonnya dapat kita hitung sekitar 101,7 meter. Berikutnya kita lihat contoh lain. Misalnya di sini ada seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sungai. Sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat, titik A di sini adalah 100 meter. 100 kaki. Dan sudut pandang pada alat di seberang sungai, ini sudut pandang yang dibentuknya adalah oleh si ahli biologi tersebut, yaitu titiknya ke titik C di sini adalah sekitar 30 derajat seperti tampak pada gambar. Hitunglah lebar sungai. Nah, ini berarti lebar sungai. Kalau kita buatkan sketnya, kira-kira dari gambar kita bisa lihat, kita buat seperti ini. Ini si B adalah si pengamat tadi ahli biologi. Ini adalah alat yang dipasangnya, titik A. Dan ini adalah C, A ke C adalah lebar sungai. Jarak si B terhadap alat ini adalah 100 meter. Sudut elevasi yang dibentuk antara B dan C ini adalah 30. Nah, pendekatan apa yang kita pergunakan kalau ditanyakan panjang AC? Kita lihat yang ditanyakan adalah sisi depan sudut, diketahui sisi samping sudut. Perbandingan trigonometri yang dipergunakan, ya ini kebetulan berarti tan lagi. Ya, kenapa? Tan itu kan perbandingan antara depan dengan samping. Depan sudutnya adalah AC, sampingnya adalah AB. Sehingga AC ada sama dengan AB kali tan alfa. AB-nya adalah 100, tan alfanya adalah 30, 100 kali tan 30-nya sepertiga akar 3. Sama dengan 100 kali sepertiga akar 3 adalah 100 per 3 akar 3. Jadi lebar sungai dapat dihitung oleh si ahli biologi tanpa harus menggunakan penggaris atau meteran dengan panjang 100 per 3 akar 3 kaki. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.